Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Matius 11 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada apa dengan kota Korazim dan Betsaida sehingga dikatakan celakalah? Apa yang mereka lakukan sehingga dicelakakan? Kata celaka merujuk pada penderitaan dan kesakitan yang besar. Korazim dan Betsaida adalah kota yang padat penduduknya dan kota yang kaya. Tetapi mereka meremehkan karya Tuhan dan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, yang seolah-olah kekayaan kota itu karena usaha dan kerja keras mereka saja. Mereka menerima berkat, tapi tidak menerima sumber berkat itu sendiri. Ada kesamaan di antara keempat kota yang disebutkan dalam nats ini, Korazim, Betsaida, Tirus, dan Sidon, yaitu mereka sama-sama menyembah berhala, dan masih banyak kejahatan lain yang mereka lakukan. Tetapi Tirus dan Sidon mau bertobat dan dibaharui, sehingga mujizat terjadi atas mereka. Artinya, Tirus dan Sidon tidak lagi semenderita Korazim dan Betsaida pada hari penghakiman. Saudara-saudari terkasih, yang pertama yang kita lihat dari nats ini, sering sekali manusia datang kepada Tuhan hanya saat butuh saja, butuh kesembuhan, butuh kelancaran karir, butuh kelancaran bisnis, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, di manakah kita lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Pada saat ada yang kita butuhkankah? Atau saat-saat yang biasa saja? Hendaklah hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dirusak oleh apapun. Situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Apapun yang kita inginkan, tetaplah datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita belajar dari kota yang disebutkan dalam nats ini, di mana Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di sana, sampai kota itu terpandang dan dipuji oleh orang-orang. Tetapi mereka menganggap semua itu adalah keistimewaan mereka sendiri. Cara pandang yang seperti ini membawa mereka pada kebinasaan. Saat seseorang hanya hidup dengan cara pandangnya, maka dia tidak akan bisa melihat karya Tuhan. Tetapi jika ia bersedia meletakkan semuanya di hadapan Allah, saat itulah ia merasakan bahwa karya Allah sangat nyata. Yang ketiga, mana yang lebih kita butuhkan? Berkatnya kah atau sumber berkatnya? Pemberiannya kah atau si pemberi itu sendiri? Yang pasti, ketika kita lebih mengutamakan sumber berkat atau si pemberi berkat itu sendiri, maka kita akan menerima lebih banyak dari yang kita punya saat ini. Dan yang terakhir, ada banyak anugerah dan berkat yang telah kita terima.
Ada banyak kesempatan yang kita punya untuk mengalami pertobatan. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu membaharui diri dari hari ke hari agar anugerah-anugerah tersebut tidak menjadi sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Berikan kami kesadaran untuk kami menyadari semua berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bukan karena keistimewaan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih setia-Mu. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, pekerjaannya, langkahnya, keluarganya, setiap yang mereka harapkan. Kiranya Engkau yang memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang campur tangan dalam setiap pekerjaan dan langkah mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.